Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel King Kuber. Pada kali ini kita mau berjalan-jalan di Solear, Kabupaten Tangerang, tepatnya di Kampung Solear ya, Kecamatan Solear ya. Di sini masih banyak terdapat monyet ya, masih banyak monyet yang berkeliaran atau kera. Konon katanya kera yang ada di sini bukan kera sembarangan, yang mana kera ini mempunyai sejarah tersendiri yang tidak saya tahu sejarahnya bagaimana, karena saya tidak mendalami dan tidak mempelajari terlebih dahulu sejarah yang ada di pemakaman di Solear ini di sini nih. Masih banyak kera, dan kera-kera tersebut tidak mengganggu kepada manusia apabila dalam keadaan tidak lapar. Apabila dalam keadaan lapar, dia akan mengganggu seperti mencuri makanan dan sebagainya. Kera-kera di sini terpelihara dalam artian selalu diberi makan oleh masyarakatnya. Akan tetapi ketika terjadinya PPKM darurat seperti ini, kera yang ada di sini semakin kelaparan karena tidak ada pengunjung yang datang dan akhirnya menerobos masuk ke pemukiman warga. Jadi dampak PPKM darurat yang ditetapkan oleh kebijakannya Pak Jokowi Dodo itu berdampak bukan hanya kepada manusia, tetapi juga berdampak kepada seluruh yang ada di Indonesia ini, termasuk kera-kera, monyet-monyet yang ada di Kampung Solear, kecamatan Kecamatan Solear yang ada di Kabupaten Tangerang ini. Mereka kelaparan karena tidak banyak pengunjung yang di sini. Biasanya setiap pengunjung datang ke sini, kera-kera tersebut diberikan makan oleh para pengunjung dengan cara melemparkan kacang-kacang yang telah dibeli oleh pengunjung dari warga sekitar. Dan mohon maaf juga kepada seluruh subscriber channel King Kuber yang memang tadinya mensubscribe channel ini dikarenakan banyak konten-konten dan menyuguhkan konten-konten kori-kori atau solawat-solawatan gitu, tetapi sekarang sudah banyak video-video di luar daripada itu, dikarenakan memang ini adalah salah satu dampak daripada PPKM, hingga banyak acara-acara yang ada di panggung yang seharusnya diselenggarakan akhirnya dibubarkan dikarenakan kebijakannya Pak Jokowi itu. Dengan kebijakan seperti itu dapat menghancurkan dapat membatalkan berbagai macam acara. Banyak acara akan dibatalkan dikarenakan menghindari kerumunan, dan memang itu sangat menghilangkan acara-acara itu. Ya udahlah, seperti itu akhirnya kontennya di channel King Kuber ini mulai berantakan. Mohon dimaklum dan mohon dimaafkan. Malah ku gendong anakku, ngetip ku cilikku. Iya ku. Udah aku gendong-gendong kayak kucing. Kucing yang cangkem ku maling besar saja umur cekelan dewek. Pas baju kalian mana? Pun maling ku. Kalau dari tempat itu baru. Kurangnya tampil. Ini pakai sing gendong. Nih, Mbak. Mau balik ke kaki situ. Situ. Alah, sering nyerang kan. Halo tuh. Adapun mengenai lokasi, lebih tepatnya kita akan share log atau membagikan lokasi-lokasi tempat ini ada di deskripsi. Silakan klik aja lokasi Google Mapnya yang ada di deskripsi sini. Makam keramat. Di sini kita bersama rombongan sekitar 3 mobil, yang mana satu mobilnya itu 10 orang dikarenakan jempet-jempetan dikarenakan kurangnya kendaraan dan kurangnya partisipasi yang ada di kampung saya. Jadi datang ke sini hanya sekitar 3 mobil dan memaksakan 10 orang per satu mobilnya, memaksakan untuk berdempet-dempetan. Dan memang semua ini terbayar ketika kita setelah melihat monyet. Ketika kita melihat monyet, disitulah kita merasa bersyukur kita dijadikan oleh Allah menjadikan seorang manusia, bukan seekor monyet. Dan sekali lagi kita setelah bertafakur, berjalan-jalan, menginjak-injak bumi Allah ini,
menapakkan kaki di belahan bumi, salah satu bumi ini, ternyata kita di situ penuh dengan pelajaran. Di antaranya kita belajar bersyukur karena kita diciptakan oleh Allah menjadi seorang manusia, bukan menjadi seekor binatang. Akan tetapi sifat binatang yang ada pada manusia memang harus dihilangkan, seperti banyaklah pelanggaran-pelanggaran yang memang banyak dilakukan oleh manusia, yang seharusnya itu hanya dilakukan oleh binatang, seperti melakukan perbuatan zina dan sebagainya. Hal-hal seperti itu adalah sifat-sifat binatang yang masih masih dilaksanakan di kegiatan manusia sehari-hari. Bukan sehari-hari sih, manusia yang sebagian yang tidak bersyukur. Seperti itulah banyak sekali hal-hal yang di luar ajaran gitu ya, yang berada di klub-klub malam dan sebagainya. Itu mungkin itu adalah orang-orang yang ingin hidupnya itu seperti binatang gitu ya. Oke, kita lanjut jalan-jalan lagi di sini guys. Jadi di sini itu ada pedagang kacang juga. Harga kacang di sini berbeda dengan harga kacang yang ada di lainnya, di tempat lainnya, karena harga di sini adalah termasuk harga wisata. Maka kacang-kacang seperti merek kacang Garuda yang biasa dijual harga 1.000-an, di sini harganya 2 kali lipat, yaitu 2.000-an. Maka dari situ kita nggak usah beli di luar, beli aja di sini agar membantu warga sekitar sini untuk mencari nafkah dan apa ya? Ya udah sih gitu, nggak apa-apa lah, lebih mahal dikit juga nggak apa-apa lah, yang namanya juga anggap aja sodakoh gitu. Walaupun kita beli di sini, anggap aja lah sisanya itu sodakoh bagi para warga sekitar. Alhamdulillah tadi kita sudah selesai ziarah dan tidak di video ziarahnya, karena ziarah itu bukan untuk dipamer-pamerkan ya. Jadi tidak di video pas waktu ziarahnya, terus juga menghemat memori juga, karena ya seperti itu, ziarah itu ya seperti itu. Sudah banyak yang tahu lah tata cara ziarah itu ya. Oke, langsung lanjut kita balik ke rumah. Sebelum balik kita bikin video dulu nih, bikin video proses perjalanan dari makam ke mobil ya, dari makam ke tempat kita keluar ya dari mobil ya. Di sini banyak terjadi banyak banget gitu ya, yang kita lihat di sini ada kambing, entah itu kambing liar ataupun kambing peliharaan, kita tidak tahu, dan kita tidak ambil kambing tersebut, yang memang karena mengambil barang yang tidak jelas itu tidak dibolehkan gitu ya, karena ini tidak jelas punya orang ataupun bukan. Dan sambil menengok-nengok ya, ternyata di sini pohonnya itu rindang, banyak pohon-pohon menjulur tinggi ke atas langit, nggak nyampe nembus ke langit, dan nggak nyampe ke langit 1, 2, 3, 4, 5 sampai 7, nggak, cuman masih di langit bumi. Dan ternyata ada yang bakar-bakaran juga di sini, bakar-bakaran sampah dari daun-daunan yang runtuh, yang terjatuh dari pohonnya gitu. Nah, oh ya, mohon maaf juga nih pada channel ini nih, mungkin rada sedikit acak-acakan, mohon dimaafin ya. Karena sudah pernah saya bikin vlog juga di channel yang satunya lagi, channel saya, tapi tetap masih kosong, tidak rame-rame isinya, penontonnya dikit aja. Maka dari situ masuknya ke channel King Kober aja lah, udah nggak apa-apa lah, semoga dimaafin aja gitu ya. Walaupun agak berbeda dari konten-konten seperti biasanya, tapi semoga tidak mengurangi subscriber, semoga selalu naik dan naik. Itu ada monyet banyak di sini ya. Serem. Dan jangan lupa juga kepada seluruh penonton, termasuk subscriber, yang saya utamakan itu subscriber, dan yang saya harapkan semua penonton juga yang nonton di channel ini bantu subscribe juga ya. Silakan komentar di kolom video di bawah ini untuk memberikan sebuah motivasi, inovasi, ataupun apa ya, saran, kritik dan saran. Barangkali ada tempat yang ingin di review, ada tempat-tempat yang memang bagus atau kurang bagus, atau sangat jelek atau sangat bagus. Pokoknya tempat-tempat apapun itu yang rekomendasi sekali gitu untuk didatangi oleh saya dan tim. Tim padahal belum punya karyawan, belum punya tim. Ya udah, semoga aja nanti kedepannya ada tim ya di sini, di channel King Kober ini. Silakan tuliskan di dalam komentar ya.
agar bisa saya datangin apabila mempunyai kemampuan untuk datang ke tempat itu. Oh iya, setelah saya lihat-lihat ternyata monyet-monyet di sini semuanya tidak ada yang pegang HP dan tidak ada yang main Mobile Legend atau main FF atau Fire apa sih? Firefox apa ya? Free Fire ya, tidak ada yang main Free Fire itu. Sepertinya di sini semuanya sudah terlihat bahagia ya, walaupun tidak bermain HP dan ternyata memang hal-hal yang alami itu jika sama sekali tidak terkontaminasi dengan hal-hal yang digital, hal-hal yang seperti anak-anak zaman now tersebut, anak-anak zaman now gitu tuh, memang membahagiakan seperti bermain jingklak, bermain karet dan bermain-main yang mainan manual, mainan tradisional zaman dulu seperti main congklak dan main yang lainnya. Ternyata itu membuat bahagia dan seperti yang saya rasakan juga pada zaman dulu di waktu saya masih kecil itu terasa bahagianya sangat sekali, sangat bahagia sekali dikarenakan tidak terlalu banyak beban pikiran yang menumpuk kepada otak ini. Dan walaupun tidak ada beban pikiran juga termasuk masih di dalam kategori sehat, tidak seperti orang yang tidak mempunyai pikiran. Orang yang tidak mempunyai pikiran berbeda dengan orang yang sedikit beban pikiran. Kalau orang yang tidak mempunyai pikiran adalah orang-orang yang memang tidak mempunyai pikiran, itu dikategorikan